Catherine Wilson yang sampai dengan sekarang bersama dengan sang suami, urusannya masih belum selesai ya? Belum selesai, makanya pengennya sih berharapnya yang cepet-cepet selesai ya, biar bisa move on gitu loh. Oke, tadi kamu sempat bilang bahwa kamu tidak dinafkahi. Iya. Tidak dinafkahi secara apa? Lahir batin. Selama berapa Lahir lama? batin. Iya, udah berapa bulan? Tapi awal-awal sekarang ya? pasti dinikahi, pasti. Oh, awal-awal iya. Berapa bulan tuh Kak awal-awal? Awal-awal aja, awal-awalnya itu indah, manis, Sebulan, sampai aku 2 bulan, pindah 3 ke bulan? Sulawesi kan. Iya, jadi maksudnya ya sampai banyak kan juga yang bilang, gila lo Cat, pindah. Nggak nyangka loh, maksudnya nggak percaya loh seorang Catherine Wilson mau pindah loh dari Jakarta dan ke kota kecil ya di Sidrap itu kan, di Sulawesi Selatan. Ya karena aku saat itu ya aku disayang gitu, jadi aku ya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau kelamaan udah nggak disayang begitu ya ngapain aku bertahan. Tapi tadi yang menarik adalah kamu bilang ada perjanjian pranikah. Itu betul? Iya. Oh wow. Nah, ngomongin masalah perjanjian pranikah itu perjanjiannya kayak gimana Kak? Ya adalah itu bersifat pribadi lah ya. Oke, baik. Pokoknya di perjanjian pranikah itu dibuat sebelum menikah gitu dan saling menyetujui gitu. Ada tanda tangan saya, ada tanda tangan suami saya, berarti kan sepakat. Maksudnya ada kesepakatan. Baik, ada poin tentang nafkah besaran atau kisarannya? Ada ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah nafkah. Masih ingat berapa lama kurang lebih tidak dinafkahi lahir dan batin? Masih ingat berapa lama? Masih, karena waktu itu sempat tuh bulan apa ya, aku nggak inget. Sempat datang ke Jakarta, saya masih jemput ke bandara, masih bersama istilahnya kan. Istilahnya ya namanya nikah juga yang seperti kamu bilang masih seumur jagung. Kalau ada masalah dikit ya kita berusaha untuk memperbaiki gitu, untuk bertahan gitu. Tapi lama kelamaan kok ya begini-begini aja ya, maksudnya nggak ada perbaikan gitu loh, jadinya ya udah buat apa dipertahankan. Alasan tidak menafkahi lahir batin apa sepengetahuan Catherine Wilson? Nah itu mungkin Bapak Idam sendiri yang tahu ya. Jadi kalau Catherine nggak tahu alasannya atau tidak mau nggak mau kasih tahu sama kita. Kalau kamu kasih tahu nggak masalah. Tapi apakah Catherine tahu setidaknya secara pribadi? Iya, dia bilang katanya aku karena nggak mau ikut ke Sulawesi lah atau apalah, tapi ya kan maksudnya di sana pun ya aku diperlakukan seperti apa gitu, dan itu kan kita udah mau ngomongin gitu. Oke, jadi Catherine sempat pindah ke Sidrap, kemudian akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Iya, dan maksudnya pulangnya juga persetujuan dia, bukannya aku pergi sendiri. Oke, alasan gitu. Pulang ke Jakarta karena? Waktu itu karena ada syuting, terus selesai syuting pun aku udah balik lagi ke Sulawesi, terus di sana ya bermasalah, berantem akhirnya aku bilang ya udah kalau kayak gini terus ya saya nggak enak ya, maksudnya di sana kan saya juga nggak ada siapa-siapa kecuali ya keluarga, ada keluarga dari suami gitu kan di sana, tapi kan ya nggak enak lah ya, maksudnya udah di kota kecil gitu, terus ya ribut-ribut, terus aku ditinggal gitu, jadi ya terus aku bilang kayak gini mendingan saya ke Jakarta dulu deh, aku bilang gitu kan. Ya udah oke, kalau mau ke Jakarta dia juga pesenin tiket, dianterin juga ke bandara, jadi bukannya saya tiba-tiba pergi tanpa ini, enggak. Emang perlakuannya ketika aku pun gini-gini kalau apa-apa izin suami loh. Oke, termasuk ke sini? Masih izin? Nah kalau ini udah enggak, kita udah nggak komunikasi. Perlakuan ketika di Sidrap seperti apa suami? Perlakuan suami ketika Catherine Wilson di Sidrap? Waktu apa nih? Waktu awal-awal? Awal-awal, kemudian setelah ada cekcok? Ya setelah ada cekcok ya gitu, sekalinya cekcok ya udah, maksudnya aku kan kalau misalnya cekcok ya semua orang juga pasti, semua pasangan pasti ada cekcok ya. Tapi kan maunya aku tuh komunikasi gitu sampai selesai gitu loh. Ini enggak, main ditinggal aja. Ditinggal kemana? Ya saya nggak tahu pergi kemana. Bisa berapa lama ditinggal? Ya pergi aja gitu, maksudnya ya kan nggak enak gini gantung, maksudnya gitu ya? gitu. Aku kan maunya komunikasi tuh didengar. Apalagi di kota itu sendiri gitu ya. Iya. Oke, baik. Kita mau kasih lihat juga, ini ada satu artikel, nanti Catherine Wilson boleh tanggapi juga artikel yang satu ini. Dituntut nafkah miliaran, Idam Mase hanya mampu kasih Catherine Wilson 100 juta rupiah per bulan. 100 juta per bulan? Tanggapan Catherine Wilson? Tanggapan kakak? Hanya mampu kasih, gimana? Hanya mampu kasih 100 Bapak juta per Idamnya bulan hanya mampu dari memberikan Bapak 100 juta saja. Tapi kan tidak dikasih, mana? Mungkin setelah putusan kali Kak. Kenapa? Setelah putusan Enggak, sidang. karena kemarin pun udah setelah sidang kan ada mediasi ya. Mediasi juga tidak ada kesepakatan gitu loh. Oke. Buat seorang Catherine Wilson, idealnya per bulan tuh kalau dari nafkah dari sang mantan suami berapa sih? Ada lah, kita udah omongin dan sudah saling menyetujui gitu. Di atas angka itu atau di bawah angka itu? Tetap lah dia. 1 M Kak. Enggak lah, enggak kok.
enggak lah, aku juga nggak mau terlalu yang gimana-gimana ya. Pokoknya ya karena memang banyak pengeluaran ya, dan dia pun tahu sebelum nikah pun udah tahu, dan dia menyanggupi. Kalau nggak menyanggupi pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi kan karena udah diomongin dan menyanggupi, dan maksudnya saling setuju. Kalau nggak setuju kan tidak mungkin ada kesepakatan, itu kan tidak mungkin ada gitu. Kita mau kasih lihat, ini ada beberapa komentar netizen ya. Ya boleh. Ya Allah, nggak bersyukur banget. Udah untung cerai gara-gara nggak dinafkahin. Ini nuntut biaya nafkah segitu, ya gimana sih? Alhamdulillah udah pisah juga. 1M sebulan bisa buat nyicil rumah, tanah, mobil, bisa bangkrut sama mantan istrinya sendiri. Gimana sih? Tanggapannya? Ya terserah lah mereka mau ngomong apa, mereka kan nggak tahu apa-apa. Yang tahu kan aku dan maksudnya keluarga inti lah yang tahu gitu loh. Dan aku juga bukannya minta macem-macem kok, itu memang hak-hak kewajiban aku yang sudah persetujuan kita berdua. Sudah ada perjanjiannya ya. Dan itu 1,2 miliar itu bukan per bulan, sekali lagi itu akumulasi ya. Maaf ya, cerainya bukan karena nggak dinafkahin. Udah nggak dinafkahin, aku masih belum cerai juga waktu itu kan. Gitu. Udah berapa bulan itu aku nggak dinafkahin, aku juga nggak. Aku juga ngertiin, oh mungkin lagi ada keperluan lain, masih menunggu. Makanya waktu nggak dinafkahin, aku nggak langsung gugat cerai kok. Aku masih bertahan. Baik, jadi sekali lagi perceraiannya bukan karena nafkah, tapi memang sekarang yang sedang bermasalah adalah nafkahnya, karena memang ada akumulasi yang belum terbayarkan secara nafkahnya gitu ya. Iya. Kalau bukan dinafkahi udah cerainya dari dulu dong. Ada kemungkinan untuk rujuk? Kayaknya enggak, karena kita juga udah ketemu kan kemarin pas di sidang juga kita suami saya hadir, saya juga hadir, terus kan di mediasi gimana, udahlah kan masih suami istri, udahlah balik lagi aja, maksudnya bersama lagi. Kayaknya udah enggak deh. Apapun putusannya, sendiri atau dengan pasangan, kita berharap kondisi hati Keket baik-baik saja, karena kita juga akan menjelang bulan yang baik. Dan buat Sobat Ambiar, di bulan yang baik kali ini Trans TV juga punya satu program yang sangat luar biasa sekali. Program bulan suci kali ini adalah Berkahnya Ramadan, yang akan tayang selama bulan puasa dari jam 4:30 sampai jam 6:30 hanya di Trans TV milik kita bersama. Ini dia Berkahnya Ramadan. Pagi-pagi api harga